Ya, seringkali bagaimana menghadapi toxic person, toxic people, terutama di dalam keluarga gitu ya. Pertama gini, orang itu dalam hidup kita ada dua macam ya. Ada juicy person, juicy people, ada toxic people. Jadi orang yang juicy, orang yang segar, menyegarkan, kemudian orang yang menyehatkan, kan jus begitu ya, jus gitu, menyehatkan, menyegarkan, menginspirasi, ada orang kayak gitu. Ada orang yang toxic gitu, orang yang memberikan racun pada kita. Nah, kita idealnya adalah mencari lebih banyak orang yang juicy people dalam kita, orang yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan inspirasi kepada kita. Kita perlu mencari, jaga orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi ada kalanya kita berhadapan orang yang toxic person, toxic people. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dalam toxic people adalah kita pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita harus tahu tuh orang-orang mana, kita harus mampu secara jujur gitu mengatakan pada diri kita mana orang yang meracuni kita dan mana orang yang menyehatkan kita. Jangan jangan dibuat nggak enak dia, aku nggak mau nyebut dia toksik karena dia adalah kakakku, adekku, orang tua aku misalnya. Jadi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri gitu, mana siapa aja orang yang ada di dalam klasifikasi ini gitu. Nah, baru kemudian kamu jadi yang harus kita ingat jadi kita klasifikasi orang-orang itu ya. Nah, jadi yang harus kita ingat terhadap toxic adalah kan kita tidak menelan racun, ya kan? Don't swallow toxic. Don't swallow toxic gitu. Orang toxic mungkin akan mengeluarkan banyak. Toxic itu kan sebenarnya bukan orangnya ya sebenarnya, tapi apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, lebih ke situ kan. Kita juga mesti tahu itu gitu. Toxic itu adalah apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Jadi itu. Jadi ketika menghadapi dengan orang yang toxic itu don't swallow his behavior or what he said gitu. Jadi ingat. Nah, jadi itu dulu. Jadi jangan biarkan racun dia masuk ke diri kita. Nah, caranya adalah pertama, kalau orang itu toxic buat kita, berarti ada satu dalam relasi itu udah pasti kan. Itu bisa kitanya atau bisa dianya kayak gitu. Nah, jadi pertama itu menghadapi toxic people, kita harus ingat bahwa it's not toxic people tapi toxic words and toxic behavior. Jadi kita itu. Nah, jadi ketika orang itu mengatakan apa yang toxic dan melakukan apa yang toxic kepada kita, don't swallow gitu. Jadi jangan ditelan, sama seperti kita racun kan, jangan ditelan gitu. Jadi kalau orang itu ngomong yang kasar banget sama kita, ingat kamu don't swallow. Don't swallow artinya apa? Jangan diambil hati gitu. Karena yang menjadi toksik kan kalau kita ngambil hati gitu. Oh, dia kok tega banget ngomong kayak gitu, kok dia bisa banget ngomong kayak gitu. Orang itu kalau kasar itu adalah problem dia, bukan problem kita. Jadi dia tidak bisa mengatakan sesuatu. Yang kedua itu, jadi jangan diambil hati terhadap semua omongan yang toksik. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, gitu, responnya adalah pertama adalah kita kendalikan diri kita gitu. Jadi kalau kamu udah tahu nih kamu akan berhadapan dengan toxic people dan dia mungkin aja toxic, mungkin aja enggak, karena kan sebenarnya toxic behavior kan. Nah, tapi kalau dia kemudian ada tanda-tanda akan toxic, kamu harus take care yourself dulu. Kamu nggak wajib merespon langsung. Itu nggak wajib, kamu nggak wajib merespon langsung. Kamu bisa take care kamu dulu, kamu nafas dulu, atur dulu gitu. Kamu bisa ngelihat dia kayak ngelihat apa namanya film bisu gitu, kedengeran omongannya gitu. Nah, yang kedua, kalau kamu menjawab, usahakan dengan nada suara yang monoton. Jadi kamu benar-benar mengenali suara kamu untuk monoton. Berhadapan dengan toxic voice ya gitu, toxic voice monoton aja suaranya. Jadi jangan naik juga gitu, tapi monoton. Nah, itu satu cara untuk
untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang toxic gitu. Itu Oke. kalau saya pikir sih. Mungkin nanti kalau di pertemuan selanjutnya mungkin ngobrolin tentang toxic people seru juga kali ya Mbak, karena banyak, pasti semua orang pernah punya temen yang emang toxic people dan mungkin orang terdekatnya toxic people gitu. Atau kita sendiri. Iya, gitu. Jadi Jangan-jangan kita sendiri adalah toxic person gitu. ya, ya, nah mungkin nanti di pembahasan selanjutnya mungkin kita bisa tahu apakah kita ini adalah toxic people buat orang lain atau kita kena toxic people atau segalanya lah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Oke Mbak, karena pertanyaan-pertanyaan nggak ada lagi suaranya. Oke. Oke, sebentar. Oke, Mbak bisa dengar suara saya? Oke, Mbak. Karena pertanyaan-pertanyaannya juga udah dijawab dan semoga teman-teman semua juga sudah dapat insight dari Sober Side kali ini. Dan insya Allah kita akan membuka Sober Side yang lainnya berkaitan dengan isu-isu yang memang lagi booming sekarang-sekarang ini gitu. Mbak Sufi, terima kasih ya sudah bergabung di live kita hari ini. Semoga Mbak Sufi sehat-sehat selalu dan terima kasih sudah memberikan jalan keluar bagi kita-kita yang sebenarnya nggak tahu jalan keluar yang mana nih yang harus kita kita jajaki gitu. Makasih ya Mbak Sufi ya. Dan Mbak. Semoga ini juga bisa sehat-sehat aja. Amin. Oke, Mbak Sufi. Ya, sampai bertemu di sesi selanjutnya, Mbak. Waalaikumsalam. Malam. Dan oke, teman-teman semua menonton Sober Side kali ini.